Perkembangan teknologi informasi yang akhir-akhir ini sedemikian masif berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Mulai dari perilaku manusia, cara bersosialisasi, sampai sektor pekerjaan kita itu terdampak sangat besar. Nah, di konten ini saya mau bahas salah satu bidang pekerjaan yang akhirnya muncul dan menjanjikan akibat dari kencangnya arus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bidang pekerjaan itu kita biasa kenal dengan istilah content creator atau influencer. Untuk sahabat dosen petani semua yang lagi nonton video ini, berapapun usia Anda, saya yakin betul sahabat pasti sudah kenal, sudah pernah mendengar, dan bahkan mungkin tahu dengan profesi content creator. Saya mau bagikan kompetensi atau kemampuan atau hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang content creator. Konten ini bisa jadi menjadi acuan atau panduan bagi kamu yang mau memulai karir menjadi seorang content creator. Nah, saya sudah coba rangkum kompetensi-kompetensi tersebut dan barangkali kalau yang saya sharing malam ini itu belum lengkap, tentu saya sangat senang sekali kalau ada sahabat yang mau bantu menambahkan. Kita mulai dari kompetensi yang pertama. Hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang content creator tentu saja adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas itu semacam jantung bagi seorang content creator karena perannya yang begitu penting. Content creator harus terus berkreativitas, harus terus berinovasi untuk menemukan ide-ide baru yang original dan unik. Karena itu yang akan mereka deliver nanti, yang akan mereka sajikan kepada audiens atau pada para penontonnya. Jadi mutlak untuk menjadi seorang content creator, orang tersebut mesti harus kreatif dan juga inovatif. Itu hal pertama. Kedua, seorang content creator itu juga harus punya kemampuan menulis, menarasikan, dan juga berkomunikasi. Karena sebagus apapun ide yang diciptakan atau gagasan yang ada di kepala seorang content creator, kalau dia tidak bisa menuliskan ide atau gagasan tersebut dengan baik, tidak bisa mentransfer ide tersebut kepada audiens yang ditarget, maka pesan atau hal unik atau hal original yang tadi dia mau kirim itu tidak bisa disampaikan kepada audiensnya. Jadi hal kedua yang mutlak harus dimiliki oleh seorang content creator adalah kemampuan menulis, kemampuan menarasikan, dan juga kemampuan berkomunikasi. Ketiga, seorang content creator itu mesti punya kemampuan, mesti punya kompetensi dalam hal teknologi, utamanya penguasaan teknologi dan juga tools-tools kreatif yang akan digunakan. Minimal seorang content creator itu bisa mengoperasikan kamera, kemudian dia bisa editing video, nah itu minimal ya. Kemudian juga alat-alat kreatif lainnya, alat-alat pendukung lainnya. Nah, apakah seorang content creator ketika harus memulai, ketika memulai karirnya, mesti punya alat yang seproper itu? Idealnya iya, tapi kamu bisa mulai dengan alat minimal yang kamu punya. Kalau cuma punya smartphone, cuma punya handphone, maka minimal kamu bisa ngerti cara ngambil video pakai smartphone dan juga ngertilah cara editing juga pakai smartphone. Karena sekarang ada banyak sekali pilihan software atau aplikasi yang bisa digunakan untuk editing video. Jadi hal ketiga atau kompetensi ketiga yang harus dimiliki oleh seorang content creator adalah menguasai teknologi dan alat kreatifnya. Kemudian, yang keempat yang mesti dimiliki oleh seorang content creator adalah pemahaman atau pengetahuannya tentang audiens dan target audiens. Istilahnya, ketika kamu bikin kopi pahit, misal, maka kamu juga harus tahu seberapa banyak atau seberapa besar orang yang menyukai kopi pahit tersebut. Kalau ternyata yang menyukai kopi pahit itu tidak terlalu banyak, maka rasanya kurang bijak
atau kurang memahami audiens ketika kamu tetap memaksakan untuk menyuguhkan kopi pahit ke pasar. Sebab content creator sendiri itu tidak ada bedanya dengan dunia bisnis yang lain, perlu ada pemahaman terhadap target pasar, dalam hal ini kita biasa sebut sebagai audiens. Itu kemampuan yang keempat yang harus dimiliki oleh seorang content creator. Kemampuan yang kelima tentu juga masih berkaitan dengan target audiens, adalah kemampuan dalam menganalisa pencapaian dari konten-konten yang sudah dirilis. Kalau kamu adalah seorang YouTuber, maka kamu wajib punya kemampuan dalam membaca data-data yang disajikan oleh YouTube Analytics. Seperti apa tanggapan penonton terhadap video-video kamu, kemudian seperti apa durasi menonton dari audiens terhadap konten-konten kamu, dan lain sebagainya. Jadi mutlak, kemampuan membaca analytics, data analytics yang disajikan oleh YouTube itu menjadi hal yang harus dikuasai oleh seorang content creator. Dalam hal ini kita contohkan data yang disajikan oleh YouTube mesti mampu dibaca oleh YouTubernya itu sendiri. Kemudian yang keenam, content creator itu mesti punya kemampuan fleksibilitas dan juga adaptif. Nah, seiring dengan perkembangannya teknologi informasi tadi, seperti kalimat pembuka saya di awal, perilaku manusia itu berubah, kemudian cara manusia memenuhi kebutuhannya berubah, begitu juga dengan tren-tren kebutuhan dan lain sebagainya yang juga ikut berubah. Seorang content creator itu mesti adaptif dan mesti bisa menyesuaikan diri terhadap hal-hal tersebut. Karena bisa jadi hari ini penonton menyukai format video yang seperti ini, kemudian 2 hari berikutnya itu akan menyukai format video yang berbeda lagi. Nah, fleksibilitas dan kemampuan adaptasi ini jadi mutlak juga diperlukan oleh seorang content creator agar dia tetap terus bisa memproduksi konten sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para penonton. Nah, kemudian yang terakhir, poin nomor 7, dan tidak kalah penting adalah content creator juga mesti punya etika dan integritas. Etika dalam pembuatan konten itu juga menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh seorang content creator. Integritas, kejujuran, dan lain sebagainya itu akan mempengaruhi kredibilitas dan kepercayaan audiens terhadap informasi yang dia berikan. Dalam hal ini content creator tentunya. Misalnya saja, content creator yang memilih untuk menjadi creator review produk, maka kejujurannya, kemudian keterbukaan informasi, transparansi itu menjadi hal yang paling krusial. Sekali saja kamu melakukan hal yang dianggap kebohongan oleh audiens, maka kredibilitas, kemudian kepercayaan audiens terhadap Anda itu bisa hilang dan dampaknya adalah channel Anda menjadi tidak berkembang. Nah, itu setidaknya 7 hal atau kompetensi yang wajib dimiliki oleh seorang content creator agar perjalanan karirnya sebagai content creator di dunia digital itu dapat berjalan dengan baik. Nah, saat ini itu juga ada program studi atau jurusan yang fokus besarnya salah satunya adalah untuk menghasilkan lulusan yang mumpuni dalam hal kreator digital. Nah, program studi atau jurusan itu salah satunya ada di Universitas Verdekop dan namanya adalah Bisnis Digital. Nah, kebetulan saya juga mengampu di program studi tersebut. Untuk sahabat yang mungkin sekarang tamat SMA, kemudian mau melanjutkan studi, mau memulai karir di bidang digital, mau menjadi seorang content creator salah satunya, boleh bergabung di Universitas Verdekop, tepatnya di program studi Bisnis Digital. Sampai jumpa di sana, sampai jumpa di ruang kelas, dan kita akan bisa berdiskusi lebih banyak terkait dengan peluang bisnis di dunia digital. Kita akan bisa banyak diskusi tentang content creator. Itu saja konten kita malam ini, semoga sharing saya bermanfaat. Kalau masih belum lengkap informasinya atau ada hal yang tertinggal, saya akan sangat senang sekali kalau misalnya ada sahabat yang bisa membantu menambahkan informasinya di kolom komentar.
Terima kasih. Sampai jumpa di konten selanjutnya.